Shalom, selamat berjumpa dalam kesempatan yang diberkati Tuhan, di mana saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan untuk kita semua. Saya percaya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Karena kita percaya firman itu hidup, firman itu berkuasa. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami persembahkan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dan setia, yang kami percaya senantiasa terus memelihara, menjaga kami hingga pada saat ini. Lebih saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, Kau berbicaralah bagi kami. Engkau nyatakan isi hatimu. Karena kami percaya firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan kami, kekuatan, jawaban bagi kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Demikian setiap yang mendengar firman Tuhan ini boleh diberkati. Kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang saya bagikan saat ini dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya akan bagikan bagi kita, yaitu tentang persembahan yang hidup. Ini adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus dan dikatakan di dalam bagian pertama bahwa demi kemurahan Allah. Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah maka kita harus mempersembahkan, atau dia menasihati kita untuk kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan demi kemurahan Tuhan. Nah, saudara, kenapa kita harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Kita lihat bahwa mengingat kemurahan Tuhan bagi kita, kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau kita ingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita, terlebih sebagai orang percaya, siapakah kita dulu? Siapakah kita sebelum kita menjadi percaya? Semua kita tahu kita adalah orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam pasal 11 ayat yang ke-30 berkata, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ya. Jadi kehidupan kita dahulu, kehidupan yang berdosa, tapi oleh kemurahan Tuhan kita diampuni, ya, kita dibenarkan, kita dipersatukan di dalam Kristus, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita mewarisi janji-janji Tuhan. Sebab itu nasihat Paulus, firman Tuhan saat ini, mari kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, banyak orang ya menjadi percaya kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Namun fakta ada begitu banyak orang yang hanya percaya, hanya tahu dia sudah diselamatkan, tapi tidak bisa atau tidak mau
mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tidak memberi dampak apa-apa di hadapan Tuhan, tidak melakukan apa-apa, melakukan apalagi hadir pun beribadah. Ada begitu banyak orang yang tidak setia, tidak taat, apalagi melakukan. Sebab itu malah hari ini, saat ini firman Tuhan datang, mari persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, berikan sepenuhnya. Kata firman Tuhan di sini, oleh kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh, seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita serahkan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya Paulus katakan, persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Apa maknanya? Bahwa persembahan yang hidup, kalau kita bandingkan dengan zaman perjanjian lama, umat-umat Tuhan perjanjian lama, mereka mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan adalah dalam keadaan yang mati. Contoh korban-korban bangsa Israel, mereka harus menyembelih binatang, dan korban itu, persembahan itu dalam keadaan yang mati. Tapi kita hari ini sebagai umat-umat Tuhan, Paulus katakan bahwa persembahan kita itu persembahan yang hidup, bukan yang mati. Hidup kita hidup secara fisik, secara lahiriah. Tapi kita harus memberikan korban persembahan yang hidup. Artinya ada pemberian, ada hal yang kita buat kepada Tuhan, ada yang kita berikan kepada, ada yang kita perbuat, ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang percaya saja, tapi lakukan sesuatu untuk Tuhan, berikan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal kita bisa lakukan untuk Tuhan. Lewat hidup kita ini, kita bisa memberi untuk Tuhan. Harta yang Tuhan beri kepada kita bisa beri. Apalagi kalau kita sudah diberkati, kita diberi kelebihan. Karena harta yang kita miliki ketika kita berikan untuk Tuhan sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa beri? Dalam Ibrani 13 katakan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, pujian, penyembahan, doa-doa kita. Apa yang kita bisa beri kepada Tuhan? Apa yang kita bisa lakukan? Dan ini paling penting, kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jiwa-jiwa itu adalah satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebab itu penting kita bersaksi, menginjil, memberitakan firman Tuhan. Nah, Paulus juga berkata bahwa persembahan yang kudus. Apa makna kudus? Kudus dalam pengertian yang sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah dikhususkan. Jadi hidup kita ini khusus, sudah dikhususkan, sudah disendirikan, sudah kita harus tahu hidup kita adalah untuk Tuhan. Sudah dikhususkan. Yang utama dalam hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita lakukan semua hidup kita ini untuk Tuhan, muliakan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Paulus katakan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup berkenan artinya kehidupan kita ini berbau harum. Apapun yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu sering kita berdoa, biarlah apapun yang kita lakukan jadi persembahan yang berbau harum untuk
Kalau kita mau berdoa, persembahan kita berbau harum. Bukan hanya persembahan, hidup apa saja yang kita buat harus mendatangkan keharuman di hadapan Tuhan. Nah, mari saudara kasih Tuhan, mari berikanlah, persembahkanlah hidup kita. Ya, jangan kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Banyak hal yang kita bisa bisa berikan untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi. Saya mau tutup dengan satu cerita. Ada satu ini ilustrasi saja, percakapan antara seekor babi dan seekor sapi. Ya. Jadi satu waktu katanya babi ini dia curhat, dia mengeluh kepada sapi. Dia katakan bahwa sapi kami sering jadi bahan sindiran oleh manusia. Kalau katanya manusia kotor itu diumpamakan seperti babi, ya, yang sering dikubangan. Kalau malas-malasan, ya diibaratkan juga seperti babi, ya, makan tidur saja. Jadi babi ini mengeluh. Kemudian sapi ini menjawab, "Hai babi, kenapa kami tidak dijadikan bahan sindiran, tidak dihina? Karena kami bukan hanya daging yang kami berikan kepada manusia. Ya, kami waktu masih hidup kami berikan air susu kami untuk manusia konsumsi. Daging kami, ya, kulit, tulang. Ya, jadi dari sejak kami hidup sampai kami mati, kami berikan semua kepada manusia. Makanya kami tidak dihina, tidak dijadikan sindiran." Nah, saudara kasih Tuhan, ini ilustrasi, ya, gambaran bahwa kalau hidup kita berguna, kalau hidup kita memberikan banyak hal yang terbaik untuk Tuhan, maka ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita dihormati di hadapan Tuhan, kita dimuliakan. Tapi sebaliknya kalau kita diumpamakan seperti babi tadi, ya, sudah tidak buat apa-apa, mengeluh lagi. Sudah tidak berikan apa-apa, atau berikan sesuatu tapi tidak seberapa, mengeluh lagi. Nah, mari saudara kasih Tuhan, lewat renungan ini biarlah mengajar kita, membawa kita untuk mau mempersembahkan hidup, mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena inilah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu hidup kita sampai di mana, sampai kapan. Tapi selama kita masih ada, masih hidup, ya, mari kita berkarya, kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati. Demikian renungan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya setiap kita adalah alat-alat Tuhan yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuntun, tolong kami, mampukan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Kami mau berguna, kami mau menjadi alat Tuhan yang luar biasa di tangan Tuhan. Bahkan lewat hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.